Lumen nomor 11.798, 23 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hidup seperti malaikat. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 20 ayat 35 dan 36b. Jawab Yesus, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persoalan hal-hal duniawi seperti perkawinan sering tidak dimengerti dengan baik oleh orang Israel. Urusan duniawi terkait perkawinan suami istri tidak berlaku lagi saat manusia sudah meninggal. Seperti Injil hari ini, di mana beberapa orang Saduki yang mengajukan sebuah permasalahan kepada Yesus. Orang Saduki adalah suatu golongan pemimpin agama Yahudi yang tidak percaya akan adanya kebangkitan dan malaikat. Diceritakan bahwa ada 7 orang bersaudara. Yang pertama menikah dengan seorang perempuan, lalu mati tanpa memiliki anak. Lalu orang yang kedua menikahi perempuan itu dan mati tanpa meninggalkan anak. Kemudian orang yang ketiga sampai orang yang ketujuh menikahi perempuan itu dan mereka semua mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu juga mati. Dan pertanyaan orang Saduki, siapakah di antara ketujuh laki-laki tadi yang kelak pada hari kebangkitan dapat jadi suami dari perempuan tersebut? Sebab ketujuh laki-laki tadi sudah memperistri perempuan tersebut. Saudara-saudari terkasih, Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati
tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Dari jawaban Yesus terdapat dua hal penting. Pertama, orang yang sudah mati tidak lagi kawin dan dikawinkan. Artinya, perkawinan hanya terjadi di dunia. Orang menikah selain sebagai kehendak Allah, juga terutama didorong oleh keinginan manusiawi. Jika keinginan manusiawi seperti hasrat atau nafsu akan sesuatu yang jasmani hilang dan mati, maka tidak ada lagi keinginan untuk menikah. Kedua, hanya orang-orang yang dianggap pantas bisa dibangkitkan. Orang yang pantas adalah orang yang selama hidupnya di dunia melakukan hal-hal berkenan kepada Allah, sehingga mereka layak untuk masuk surga. Saudara-saudari terkasih, perkawinan merupakan satu sarana agar manusia bisa hidup bahagia. Orang menikah memberi kita bukti bahwa manusia tidak sempurna. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena manusia tidak sempurna dan tidak bisa hidup sendiri, maka manusia memilih untuk menikah dengan maksud saling berbagi dan saling menyempurnakan. Pada saat manusia saling berbagi dan saling menyempurnakan, akan tercipta kebahagiaan dan sukacita. Kebahagiaan dan sukacita inilah yang selalu dicari oleh manusia selama manusia hidup di dunia. Namun, semuanya akan berubah saat manusia meninggal. Manusia yang meninggal dan masuk surga akan menikmati kebahagiaan dan sukacita abadi bersama Allah Bapa di surga. Karena manusia sudah merasakan kebahagiaan dan sukacita abadi, maka manusia tidak memikirkan soal kawin dan dikawinkan. Lagi pula, saat manusia meninggal, semua hal-hal duniawi ikut meninggal. Artinya, orang yang sudah bangkit dari kematian dan hidup di surga hanya memiliki keinginan yang baik dan suci. Manusia yang masuk surga hidup layaknya malaikat-malaikat Allah. Seperti malaikat, mereka tidak dikuasai oleh hal-hal jahat. Semua yang mereka lakukan adalah baik dan suci. Saudara-saudari terkasih, hidup bagaikan malaikat sesungguhnya bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Kita lihat para imam, suster atau bruder yang memilih hidup untuk tidak menikah. Mereka yang hidup selibat artinya tidak menikah mampu mengendalikan dirinya untuk hidup hanya melayani Tuhan. Mereka meninggalkan keluarga demi kerajaan Allah. Hidup kaum selibat yang tidak menikah itu merupakan gambaran dari hidup abadi di surga, di mana orang tidak kawin dan dikawinkan. Orang yang hidupnya setiap saat selalu dekat dengan Tuhan sebenarnya sudah bisa merasakan suasana surgawi. Para malaikat Allah selalu bergembira dan berbahagia sebab mereka selalu dekat dengan Allah, sumber kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi, kuncinya ialah bagaimana
membangun hubungan dengan Tuhan, dan kita sebagai awam yang memilih untuk menikah bisa hidup seperti malaikat. Hal ini bisa terwujud bila kita berusaha hidup baik dan suci. Hidup baik dan suci berarti kita mampu menjalankan tugas kita, entah sebagai anak atau orang tua. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku selalu terdorong untuk berbuat baik seperti malaikat, ataukah aku terdorong untuk berbuat jahat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membuka mata hati kami untuk melihat dan memperjuangkan kehidupan abadi di surga. Semoga rahmat-Mu memberi kami kekuatan untuk selalu berbuat baik dan suci dengan menjalankan tugas kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.